Kembali lagi di Kesel Aji News. Kali ini bersama dengan Duto Triaji. Duto Triaji ini yang lu selalu menghadirkan komedi-komedi 9 to 5 ya. 9 to 5. Kita bermain di korporat aja ya. Korporat aja. Yang udah jelas punya duit. Iya. Tapi lu udah gak kerja 9 to 5 kan? Udah enggak. Udah kayak dari 3 tahun lalu. 3 tahun lalu. Lu dulu ini kan Tok, HRD kan? Dulu enggak, gue HRD itu cuma setahun. Karena lu awal-awal gue ngeliat lu open mic tuh materi lu HRD interview orang. Iya, tapi gue tuh HRD cuma setahun sebenarnya. Dan itu pun bukan HRD gue jatuhnya. Oke. Gue tuh jatuhnya dulu headhunter. Oh. Jadi gue nyari-nyariin orang kerjaan. Oh gitu. Iya, jadi kayak misalkan ada perusahaan gue butuh head of marketing. Lu nyariin Gue tuh? cariin. Lu nyarinya dari LinkedIn. Dari LinkedIn? Jadi orang-orang LinkedIn gue DM-in. Oh gitu. Iya, orang LinkedIn gue DM-in, gue tanya mau jadi lebih kaya nggak? Iya, mau jadi lebih kaya nggak? Mau. Oke, ini gue ada kerjaan nih, misalkan diambil contoh jadi head marketingnya Google, mau nggak? Karena gajinya gede-gede pada saat itu. Gede-gede. Wah, kacau Sedangkan gaji lu sendiri? Jauh. Jadi gue ngebantu orang lebih kaya, tapi gue nya enggak. Jadi lu kayak mau lebih kaya nggak? Biar nggak kayak gue. Sebenarnya gitu yang lu itu kenapa dari dulu mungkin saya pada saat kerja saya lumayan bitter. Kesel ngeliat orang. Kesel aja news, berita tolol. Ada orang gaji sebulan 300 juta. Sebulan 300 juta? Sebulan 300 juta. Yang dikerjain apa? Marketing. Misalnya kayak, tapi dia head gitu. Iya. Maksudnya macam-macam kan, nggak cuma satu ranah pekerjaan kan. Misalkan dia kayak head IT, head marketing, head product. Gue tapi kadang suka bingung juga tuh, misalkan kayak head marketing di Google gitu. Ya. Emang apa yang perlu di marketing lagi dari Google? Semua orang udah pakai Google gitu. Gak tahu, itu gue juga sempat menanyakan itu. Iya Kan, terus 300 juta itu buat apa gitu kan? Ya orang kaya bebas. Duit dia. Iya, duit dia. Duit dia terserah dia. Kayaknya kita belum ngerti karena kita belum di situ, Za. Iya kali mungkin ya. Iya kan? Sebenarnya Google pun masih butuh marketing gitu ya. Iya. Masih butuh ngiklan gitu. Masih mungkin kayak mereka bikin event atau mungkin mereka bikin kayak campaign di Indonesia. Iya, itu kan butuh orangnya juga ya. Sorry tuh agak deketan mic lu. Ya. Nah, terus lu berarti kan lu ngebuka LinkedIn, lu milih-milih orang nih. Ya. Nah, itu lu gimana membaginya, mana yang ini potensi atau yang kayak nggak nih kayaknya nganggur deh gitu. Main di search dulu, Za. Search-nya gimana tuh? Search misalkan ini perusahaan nyari head marketing. Iya. Kan ada kriterianya tuh. Gue pengen S1 atau misalkan lulusan mana, atau misalkan sempat kerja di mana. Nah, itu cari dari situ. Biasanya yang gue lakukan adalah kayak gue cari di LinkedIn. Misalkan head marketing Traveloka. Oh, langsung dari perusahaan lain lu ambil. Langsung DM. Habis itu balik lagi kayak, "Mas, mau lebih kaya nggak?" Oh, ke situ. Saya telepon nih bentar lagi kalau mau. Kalau misalkan Mas gak mau ya jangan salahin saya, kalau hidup Mas gitu-gitu aja. Masa gitu ngerekrut anjing. Ada nggak yang, "Mas, mau lebih kaya nggak?" "Oh, saya stoik Mas, maaf saya minimalism nih." Ada, tapi banyak yang kayak gitu, Zah. Masa sih banyak kayak gitu? Banyak maksudnya. Jadi misalkan nih orang udah masuk nih, udah keterima. Tapi ketika udah masuk, kriteria dia untuk pindah itu jadi makin banyak dan makin aneh-aneh. Aneh-aneh gimana? Misalkan ada, "Mas, saya nggak jadi masuk deh. Kenapa? Di tempatnya nggak ada parkiran motor." Oh, ada. Kan lu digaji gede, beli mobil lah. Lu nyicil dong, brengsek. Itu. Emang mau dipakai buat apa juga duit lu gitu. Jadi banyak kriteria-kriteria yang tadinya kita nggak tahu. Oh, berarti perusahaan ini mengandalkan lu untuk kayak, "Tok, kita bulan ini butuh marketing 2, kita butuh finance 1 sama PR 1. Udah lu cari deh tuh." Iya. Gitu. Iya. Nah, kalau lu nggak dapet, lu yang kena omel tuh. Kalau nggak dapet ya gue kena omel, gue kena SP. Karena kan jatuhnya gue kayak sales. Oh. Jadi per bulan tuh ada targetnya. Misalkan gue 1 bulan ini harus ngedilin 2 orang. Nah, kalau misalkan nggak tembus, ya udah secara pekerjaan dimarahin gue. Dan tapi sempat tau ada beberapa yang di LinkedIn yang kayak, atau lu udah ngobrol kayak, "Wah, anjing nih orang nih goblok nih, di padahal S2 mana gitu."
Goblok sih enggak ya. Enggak, emang orang pinter semua. Kalau ya? goblok sih pada saat itu enggak, tapi kalau sekarang banyak. Sekarang banyak. Sekarang justru. banyak ya, kayak Emang apa bedanya dulu sama sekarang? Emang apa bedanya? Enggak, kalau sekarang kan maksudnya gue nge-hire orang ya. Banyak yang Sekarang kerja sama lo langsung iya, gitu kalau sekarang. banyak yang kayak ini orang tuh ngapain sih kerjanya gitu loh. Tapi kalau dulu tuh karena yang udah maksudnya yang gue kontak itu orang-orang yang emang udah level atas, jadi udah pasti pinter. Biasanya masalahnya tuh di attitude. Oke, gimana tuh kalau yang Attitude issue. kalau yang bagus? Kalau yang bagus tuh ya misalnya kita telepon nih, ya udah ngobrol biasa aja, ngobrol enak. Tapi kadang tuh suka ada yang biasanya nih yang levelnya tuh masih tengah-tengah Za. Iya. Baru naik jabatan, Sombong lah dia. tapi belum jadi head. Iya. Nah ini biasanya tuh yang punya Pride tinggi gitu, pride tinggi dan attitude tuh rada berantakan. Oke. Gue pernah telepon orang, Heeh. gue telepon kan, halo mas gini-gini, terus dia bilang, mas maaf, saya nggak biasa ngomong pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris dong. Anjir, kata gue, ya Allah. Akhirnya udah gue pakai bahasa Inggris. Cinta Laura aja tinggal di Amerika mau lo ngomong Mau pakai lo bahasa pakai Indonesia bahasa lo iya. gitu. Iya. Rich Brian. Brian. Rich Brian mau lo pakai bahasa Literally Indonesia. ngerantau ke Los Angeles masih Iya, mau. nge-rap pakai bahasa Inggris. Lu nggak nge-rap pakai bahasa Inggris. Lu pakai bahasa Indonesia. Pengen ditelepon pakai bahasa Inggris. Anjing pick Udah. me gila ya. Pick me. Pick me gila ya. Nah, terus ya udah akhirnya gue pakai Lu bahasa pakai Inggris. bahasa Inggris lah tuh. Coba kan bahasa Inggris gue bahasa Inggris ya udah bukan yang fluent kan. Udah tuh jadi kayak jujur banyak ngao-aonya gue. Sampai akhirnya kita udah teleponan. Di tengah teleponan dia bilang gini, demi Allah dia bilang gini, mas lain kali kalau misalkan nawarin ya bener, jangan ngabisin waktu saya. Lah anjing, kata gue, ya Allah kurang ajar banget ya orang. Pantas lo jabatan tengah-tengah gitu loh. Padahal lu nawarin kerjaan ya nih. Gue pengen ngebantu lu, kenapa lu malah marahin gue? Gue mau naikin kekayaan lu loh. Bener. Lain cerita kalau gue nawarin hal-hal yang nggak jelas gitu. Ini kan gue jelas nih. Gue bawa klien kayak gitu-gitu. Gila ya, masih ada orang-orang begitu ya. Masih ada. Nah, lu berarti lu nggak pernah yang HRD yang beneran nge-interview orang gitu? Enggak sebenarnya. Enggak. Oke. Jadi prosesnya tuh gue interview dulu nih. Iya. Interview, abis itu kalau udah oke, mereka interview di tempat klien. Udah abis itu udah gue maintain aja. Nah, berarti lu kan lu di stand up dan di komedi-komedi TikTok lu juga itu berdasarkan pengalaman itu tuh. Iya. Berdasarkan lu bertahun-tahun di sana gitu ya. Bener. Tapi ada juga yang misalkan gue dengar dari orang. Ya gue denger dari orang, wah ini kayak menarik nih gue buat. Padahal gue gak pernah ngalamin itu. Iya, tapi intinya perkantoran lah gitu. Ya. Nah, masih jalan tapi si The Boring Agency ini Kontennya? kontennya. Sudah tidak dong. Sudah tidak. Habisnya semuanya sibuk. Sukra sibuk. Iya. Odi sibuk. Bagus kerja Amanda. Saya gimana mau bikinnya? Akhirnya solois lagi ya. Akhirnya solois lagi. lagi. Tapi Boring Agency jadinya jadi agency. Jadi Nah, sebenarnya Boring Agency ini sekarang nerima servis apa aja sih, Tok? kita tuh jatuhnya Real agency, beneran agency real sekarang? agency. Oh. Jadi ngurusin sosmed klien Iya. sama bikin event. Oh gitu. Bikin event buat klien. Jadi kalau klien mau ngejual produk, mau nge-branding bisa dari Boring Agency. Bisa. gitu. Tapi kalau untuk branding fullnya ya, Iya. mendingan yang lain deh. Saran gue mendingan yang lain ya. Iya. Yang emang beneran ngerti gitu Iya, loh. iya. Kalau maksudnya kayak gue kan kayak sekenanya aja. Kalau lu nggak apa-apa, ya silakan. Masa orang jualan begitu? Kalau masnya sekenanya nih mas gitu. Oh berarti ini mirip kayak Maple Media kan juga agency juga kan? Iya. Benar. Nah tapi secara level tuh sejauh apa tuh kira-kira Boring Agency sama Maple? Ya. Kayak MU sama Blackburn Rovers lah gitu bisa Benar dikatakan ya. gitu ya. Iya Persikabo lah. Iya, Persikabo. Maksudnya Persikabo jago. Iya, Tapi di liganya sendiri. Benar. Iya. Begitupun kayak Boring mungkin di liganya juga Di liganya jago. sendiri, ya. Iya. Dan tapi sejauh ini ada aja klien. Ada alhamdulillah. Ada ya klien ya. Permintaannya apa tuh? Pengen nge-branding produk gitu atau apa? Biasanya sosmed, maksudnya bikin konten untuk mereka, terus ngurusin iklannya, ads-nya, Oh gitu. sama ini event.
Kayak terakhir kan yang lu ngisi di Ketawa. Nah itu kan ada sponsor juga tuh yang gue stand up kan. Ya. Itu juga lu pitching tuh, gue bikin acara Gue stand up nih pitching. gitu. Jadi gue enggak, kalau itu mereka yang datang. Nah, Oke. anehnya Boring Agency ya, gue tuh jarang pitching. Oh. Jadi klien yang datang. Lu perlu orang PR berarti mungkin toh untuk yang ngejual-jualinnya. Jadi lu jemput bola juga gitu ya kan. Iya ya. Yang mulut-mulut inilah yang bisa jago Yang bisa jualan, iya. Bang Panji aja lu rekrut. Jadi part time aja toh. Jadi dari New York bisa WFH gitu. Abis open mic di pitching. Jujur. Kalau misalkan dia mau, oke. Iya. Cuma gue nggak yakin dia mau nih, ya kan. Iya. Nah, karena menariknya acaranya Boring Agency waktu gue stand up di sana, itu berbeda dengan acara stand up lain adalah menurut gue yang nonton beneran Orang kantoran semua gitu. kan, ya. Ya Beneran kan. orang kerja kayak lu perusahaan mana, lu ada yang HRD, ada yang apa, ada yang humas. Iya kan. Itu mereka emang lu gimana ngumpulinnya itu tuh orang-orang itu? Kan kalau itu kan buka tiket kan. Iya. Nah mungkin karena kontennya Boring Agency dulu emang tentang itu, Iya. jadi kekumpul orang-orang seperti itu. Lo 2 kali kan ngisi di acara Boring kan? Gue pertama yang mana ya? Yang di Makna. Yang di Makna. Iya. Oh iya, itu gue stand up juga kan. Stand up juga Iya. kan. Nah itu kan isinya sama semua tuh. Sama. Bahkan yang lucunya tuh kadang suka ada yang datang tuh CEO-nya. Bosnya. Tapi beli tiketnya 7. Jadi buat karyawannya, jadi outing gitu loh. Oh, Jadi gitu. emang yang kekumpul tuh orang-orang kayak gitu jadinya. Iya. Itu belum ada lagi tuh eventnya tuh. Kita lagi mau bikin lagi. Kita lagi mau bikin lagi, cuman masih proses lah. Iya. Nah, karena waktu itu kan gue juga MC special show lo yang pertama kan. Itu bukan Oh special. iya, itu iya special benar. pertama sih tuh. Iya, itu pertama. 30 under 30 kan. 30 Under Pressure. 30 under pressure Iya. ya. Nah, itu juga kurang lebih sebenarnya pembahasan lu juga maksudnya perkantoran juga. Perkariran. Perkariran Iya. ya. Mungkin kalau yang 30 Under Pressure itu lebih luas lah. Maksudnya ya karir gue secara nih anjir gue udah umur 29, tahun depan 30, gimana nih gitu loh. Nah, itu for the sake of the jokes atau memang keresahan utama lu pada waktu itu memang di dunia itu keresahan utama lagi. Iya, itu keresahan. Gue pengennya itu jadi jokes doang sebenarnya. Cuma itu keresahan utama. Itu real ya. Itu real. Itu real ya. Oh, iya. Maksudnya masa lo gak ngerasain gitu sih sebelum masuk umur 30? Iya, sempat juga gue Iya ya, kan? kantoran-kantoran gitu. Maksudnya sebelum umur 30 pasti ngerasain lah kayak anjir nih tahun depan udah kepala 3, hidup kok masih begini aja, gitu-gitu kan. Gue tapi ini sih toh, gue kayaknya startnya tuh, lu start berapa sih stand up umurnya, bukan tahun tapi umur lu ketika lo pernah pertama? Umur tuh gua lulus kuliah, berarti 24. 24 iya. Yeah. Nah, gue tuh 28 open mic gue pertama gitu. Kayak Bang Adri juga kayaknya 28 setahu segituan. gue start di 28 gitu. Jadi kita waktu menemukan krisis, nah mungkin lu ketika krisis tadi udah bisa bikin special show. Nah kita udah krisis masih ngeraba nih, gimana ya nulis materi ya. Jadi nggak ada shownya gitu permasalahannya. Jadi memang lebih disarankan untuk start lebih muda untuk stand up sebenarnya tuh ya. Bener. Dan, Iya kan? dan tapi gak juga sih menurut Gak gua. juga ya sebenarnya ya. Justru kalau start lebih muda, ketika udah masuk masa-masa krisis, jadi mulai banyak pembandingnya Iya juga Iya sih. kan, iya jadi juga mulai sih. banyak pembandingnya Iya kayak sih. mungkin kalau misalkan lu gitu umur 28 ketika udah masuk krisis 29 gitu kayak ayo gue baru setahun stand up. Iya, Iya kan, iya. gue masih pemula. Benar. Jadi nggak apa-apa ya gitu. Nggak apa-apa. Kalau misalkan gue kan anjir udah 3 tahun gue stand up. Oh iya. Kok masih begini sih gitu loh. Ada begitu-begitunya. Iya. Nah, kenapa ya midlife crisis tuh dihitungnya di 25 tuh ya? Maksud gue ngerasa pas gue 25 nih kayaknya dalam tanda kutip aman-aman aja dibandingin ketika gue 29 tuh lebih chaos. bergejolak gitu loh di kepala. Lu ngerasa gitu juga gak? Iya lagi. Iya, kenapa midlife dihitungnya 25 ya? Apa karena itu angka bulat aja gitu? Kayaknya biar gampang aja deh. biar gampang aja kan? Gampang aja biar quarter life ya, Iya. quarter life crisis. Atau enggak mungkin karena ngitungnya dari 100 kali. Iya nggak sih? Dibagi 4, Iya. 25. Mungkin pada saat itu manusia terlalu optimis mungkin Za. Di 25 sih. Iya, kayak kita bisa hidup sampai umur 100 nih gitu. Terus akhirnya nggak direvisi sampai sekarang. Iya. Atau kayak ini kita akan sukses di umur 26 nih gitu. Iya, Mungkin gitu. ya. Gitu. Nah, nextnya berarti apa tuh untuk Boring Agency tuh? Boring Agency sih cari klien ya, udah pasti. Cari klien sama ya bikin acara. Gue sih ngincernya sebulan sekali acara. Oke. Jadi bikin acara-acara kayak gitu sama ya cari klien, cari duit lah. Kalau untuk lu ada special show lagi? Pengen. Pengen. Iya. Tahun depan ya.
Insya Allah. Kalau nggak tahun depan tahun ini. Maksudnya udah mulai ngumpulin materi. Udah ada sejam. Belum. Belum. 40 menit. 30 menit lah. Iya lah. 25 lah. Belum siap berarti Belum siap. lagi. Ngumpulin lagi. Tapi bisnis special show kan gitu kan, ntar tiba-tiba hamin 2 bulan baru lah kita jadi ke push buat rajin gitu. Lu ngerasa Tapi gitu nggak sih? tapi gue gak tahu itu cara yang bener gak sih? Maksudnya kalau kita lihat kayak Louis CK, Iya mereka kayak, gitu juga ya. kayaknya enggak deh. Kalau gue denger kayak interview Louis CK tuh, dia tuh setahun sebelum dia udah ada materinya nih. Dia bikin materi 2 jam. Iya. Jadi 2 jam itu di open bikin Selama setahun tuh. selama setahun, 2 jam di open bikin, terus 2 jam ini ketrim tuh jadi sejam. Tuh dia nge-trim aja satu spesial aja. anjing. Iya kan? Mending terimaan lu kirim ke kita Bener, bawain. iya. Pasti lucu itu yang video. Bener. Jokes ini Bang Louis CK pasti udah bagus banget juga Nah, gitu ya. maksudnya kalau dia kan berarti persiapannya udah lama tuh. Iya. Kalau kita tuh banyak yang udah lempar aja dulu teaser, nanti materi bisa menyusul. Iya. Gitu ya. Kayak kalau kita kayak mental deadliners ya. Deadliners, Iya kan, iya kayak sih. udah 2 bulan nih, aduh belum ada materi. Baru ngubungin teman. Ya, mulai gitu kan. mulai Safari Podcast. Iya, Safari Podcast. Ditanya udah siap belum? Belum. Iya. Ke pressure. Wah, harus bikin materi Karena nih. lu juga salah satu orang yang bisa gue jadiin kombut by chat doang tuh toh. Lu Ya, band ya. yang menurut gue cara mainnya di stand up lumayan mirip kayak gue ya. Lu Yes. band, Fahri Jaksel, Sukrach tuh. Itu Ya. bisa tuh gue kirimin Ya. Microsoft Word nih kalau lu jadi gue. Lu apain Ya, nih ya, gitu. ya. Karena kita kan mirip-mirip lah, kita act out juga agak kurang agak gitu kurang. ya. Impersonate juga gak pede. Tapi lo pengen gak ada masa di mana lu jadi komik act out? Mungkin kalau gue punchline-nya harus gue udah yakin banget lah, wah ini udah pasti lucu nih gitu. Kalau act out gambling kayaknya gue anjing, gue takutnya dari sejam gue kepikiran satu jokes ini doang nih. Anjing nih menit 41 nih ada act out lagi. Dan itu gue takutnya mengganggu seluruh performance. Tapi lo gak pernah kayak gua open mic ini pengen coba act out full gitu? Enggak sih, Enggak. belum sampai sih. Tapi dulu tuh gua sangat act out loh. Dulu tuh Awal-awal stand up, setahun 2 tahun pertama. Iya. Gua kan dulu open mic pertama, gua tuh dulu nggak langsung masuk Jaktim ya. Oke. Gue tuh dulu di Jatinangor. Oh iya, lu di Bandung kan? Lu kuliah di sana soalnya kan? Iya, jadi gue setahun pertama tuh di stand up Indo Jatinangor. Nah udah itu referensi gue pada saat itu yang gue suka tuh nonton G Pamungkas. G Pamungkas, berarti dulu stand up kayak G. KG, teriak-teriak, Iya. gerak sana sini. Hasilnya gimana tuh? Ya 4 tahun quarter life crisis. Sampai krisis ya. Iya, sampai krisis. Ya, enggak, sampai akhirnya kayak capek sendiri kalau guanya. Oh, barulah lu jadi gue main verbal aja dah gitu. Ya. Oke. Oke, Tok, nih kita akan masuk ke ini ada segmen berita nih kan Kesel Aja News nih. Tapi sebelumnya kita mau berterima kasih dulu, ini kita nge-tag di dekat Gandaria atau nama tempatnya. Nama tempatnya dekat DEKHAD. Ini ada barnya juga, ada tempat makan juga. Ini pokoknya nice lah tempatnya lah. Lagi banyak juga bar-bar. Ini tempatnya mantep sih. Lo pernah bikin acara di sini kan? Pernah gue sama Sumbu Pendek di sini. Mantap Ini kayaknya tempatnya. termasuk speak easy bar juga. Jadi Yes. buat ngobrol-ngobrol tuh. Sekarang banyak ya speakeasy Sekarang bar. lagi Ya? zaman kayak gitu. Iya. Zaman kayak gitu. Bar buat ngobrol. Iya, sama sekarang lagi zaman ini toh. Ini gue juga belum tahu nih mau gue jadiin konten atau materi stand up atau apa nih. Ini gue lemparnya keresahan gue ke lu di sini nih. Ini kombut jadi. Jadi kayak lu ke bar nih. Terus taruh lu ditawarin koktail kan. Nih kita ada pilihan ini. Nah, jadi dia tuh nggak ada minuman normal, nggak ada kayak Jack Daniels gitu, Jameson nggak ada. Dia udah ada nama-namanya lah. Oh, Iya kan, lu pasti pernah nih. Iya. Abis itu, Iya. Saya mau yang ini. Terus pas dia datang nih, ntar dia cerita sama lu. Ya, itu apa? ada storytellingnya. Iya, ada kayak, story- ini agak sedikit ada orange-nya, ada milky-nya, bla bla bla. Ada 2 menit gitu. Terus kita kayak dalam hati kita kayak bagian mana gue nanya sama lu kan gitu kan sebenarnya kayak gue pengen minum aja gitu. Iya. Maksudnya, Iya, kadang bartender tuh emang suka so asik sa. iya. Nah, gue kayaknya SOP-nya deh. Sebenarnya bartender juga males gue rasa tuh kayak. Males. Anjing gue males cerita, tapi kayaknya bosnya kayak kalau ada tamu lu ceritain nih gimana sejarahnya minuman ini. Ya, Kayaknya kayak gitu ya. ya kan. Lu sempet juga ke bar-bar kayak Sempet, gitu kan? Iya. ya. Dan emang iya bener kata lo sih kayaknya udah mulai banyak kayak Lagi gitu. banyak yang kayak gitu. Ya kayak kayaknya kalau kita sekarang ini ya, maksudnya untuk joget mungkin udah agak males. Udah malas, Kalau ngobrol doang mungkin agak ada awkwardnya. Iya. Jadi mungkin harus ada bantuan bartendernya untuk ngejelasin, bikin Untuk cerita. orang-orang first date juga mungkin kebantu ice breaking Iya, di situ ya. karena kan jadi acara tersendiri Betul, itu kayak betul. bartendernya ceritain cerita-cerita minumannya nih. Iya. Walaupun kadang kita tidak peduli juga ya. Kita cuma pengen mabuk.
Iya. Takutnya dia oversharing habis cerita minuman kayak dan keluarga saya awalnya gini mas, mas ini kayak udah nggak ada hubungannya nih sama minuman nih gitu. Oke, intinya ini di dekat Gandaria dan dia juga termasuk tempat yang seru untuk speak easy ya. Yes. Gitu. Nah kita akan masuk ke segmen berita tuh, jadi ini ada dia ini apa ya, orang tua update lah bisa gue katakan gitu. Dia udah tua tapi dia update tentang isu-isu tuh, dia update banget gitu. Saya hadirkan Bang Yuts. Seling. Nah, gitu. Halo. Pak Bos. Bos saya dulu. Iya. Ingat baju ini Mas? Iya dong. Body agency dulu. Iya. Galak dulu. Enggak. Galak dulu. Kan konten aja, Pak. Aku 50 Anjing. tahun nggak pernah komisi, nggak pernah promosi. Oh, iya. Bos Tapi ketat enggak, dia. justru yang bikin Boring Agency menarik tuh karena ada Pak Yus. Benar, poin of Iya. orang tua di kantor. Benar, dan justru adalah momen-momen di mana orang lihat kok ada di agensi orang tua. Bener, karena Bener. stereotipnya agensi tuh Buat Gen Z. Udah, Iya buat kan? Gen Z. Kok ada orang tua kerja di situ itu ngapain? Jadi kapan saya dipanggil lagi nih? Aslinya lu gak pernah di agensi kan Bang Yuts? Nggak pernah. Aslinya. Nggak pernah. Asli lu pernah di mana? Di kapal. Di kapal. Di kapal. Sangat-sangat agensi tuh ya. Sangat agensi dan sangat anak muda. Gampang tuh. Oke, langsung aja nih Pak Yuts, hari ini ada beberapa berita tuh untuk ini tentang perkantoran ya Bang Yuts Ya, karena Jadi, bintang tamunya Duto, jadi lu tanggapi gua ini mau Tok. baca ini berita-berita di seluruh dunia nih tentang perkantoran Iya. tentang bos-bos atau perusahaan-perusahaan. Oke. Ya. Jadi karena dia sudah makan asam garam lintang pukang di Dunia dunia korporat. korporat. Ya. Jadi nanti di komen aja. Oke. Gimana menurut, oke? Oke. Nah ini berita pertama nih Oke. dari Amerika. Hmm. Nah, kalau sekarang kan meeting Zoom udah biasa ya. Biasa, udah gitu. udah biasa. Ini ada seorang CEO di Amerika, dia mengundang dan mengumpulkan 900 karyawannya dalam satu Zoom buat dipecat. Ya, jadi tanpa peringatan, tanpa pembicaraan personal, langsung Anjing. Jahat banget. At least premium lah itu Iya, Zoom-nya 900. cuma 3 menit doang, udah Ya. selesai. 3 menit tuh 3 menit doang, cuma dipecat. Jadi mereka semua 900 dikumpulin. Iya, jadi nggak tahu apa-apa, nggak tahu ada apa, langsung dikumpulin, dipikir mau meeting kan, 900 itu. Langsung ya udah, dikasih tahu ya Anda dipecat udah. Nah, itu bridging-nya gimana tuh? Udah kumpul nih kayak Ya. oke guys, aduh ini gue gimana ngomongnya ya. Maaf sini ya. Ya kalian dipecat, oke thank you ya. Silakan Siontok gitu. Atau enggak mungkin itu terlalu obvious lah. Iya, terlalu obvious. Mungkin kayak aduh gimana nih ngomongnya ya. Oke kalian pecat ya. Seru-seru sinyal saya agak rusak nih. Udah. Udah. Ada bridging Iya. sosok nge-lag dulu Iya. gitu ya. Tapi itu 900 nya dipecat berarti. Dipecat. Semuanya sekalian, 3 menit. Anjing. Perusahaan apa tuh, ada info nggak? Nggak ada MBG. itu kayak bukan namanya tuh better.com, CEO better.com. MBG kan baru ini dia baru mau langganan Zoom. Iya kan. Oh, baru langganan Zoom ya? Iya kan dia keluarin 1,6 berapa triliun gitu. Untuk Zoom. Langganan Zoom. Lah kan Zoom cuma berapa ratus ribu per bulan. Kan? Mungkin banyak akun kali ya. akunnya banyak. Mungkin banyak akun. Biar nggak ya. sekarang kayak gini. Biar nggak sekarang kayak gini. Biar satu orang tuh punya premiumnya lah. Walaupun buat apa satu orang punya Zoom premium? Iya kan, satu akun cukup untuk Bener, mendingan satu orang punya Netflix premium. Iya. Gua baca nih inget dia dulu, dia kan pernah disuruh stand up di depan teman-teman yang dipecat. Oh ya. Itu Iya, disuruh tapi itu tuh, materi- disuruh. materi- Tadi mau nanya tapi takutnya materi off air, Ya. takutnya itu mau bawain. Ya tapi ya Gimana tuh menurutnya? jahat sih. Maksudnya gue lu pernah stand up di depan orang Nah, di PHK. itu diceritain nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, coba gimana tuh, Toh? Jadi pada saat itu tuh kantor gua itu emang udah pengen PHK lah. Iya. Nah terus pada saat pengen PHK itu jadi bos gua tuh narikin satu-satu ke ruangannya. Iya. Nggak langsung. Satu-satu. Tapi sebelum ditarikin dibikin town hall dulu. Iya. Jadi semuanya dikumpulin. Terus pas lagi town hall satu ditarik. Heeh. Misalkan dari belakang Iya. tarik, diajakin ke ruang bos. Jadi ke ruang bos, kasih surat PHK. Dia Surat balik satu sedih. serem banget. Satu-satu tarik. Nah, gua itu stand up di town hall-nya. Jadi pada saat gua juga nggak tahu. Iya. Gua nggak tahu akan ada PHK seperti itu. Iya, lu pikir lu suruh stand up aja, lu Stand up pikir Gua pikir biasa. gue ya acara biasa aja Kantor, town hall iya. ya. Pada saat gue stand up, pas gue naik ya, itu tuh udah sekitar 40 orang udah bawa map. Oh, anjir. Iya, jadi udah ada Seru bawa map. Lo bayangin lo stand up depan orang PHK, ditambah ini pada saat gue stand up ya, orang-orang ini masih dipanggil-panggilin. Sambil jalan tuh Sampai itu. jalan, Oh, jadi anjir, serem banget ya. ada heckling orang keluar masuk gitu. Anjir. Pulang bawa map kayak gitu. Akhirnya lu stand up di situ. Stand up 15 menit. Pecah tuh. Kagak lah. Kagak lah.
Gimana caranya lo? Jokes apa yang bisa menghibur orang habis dipecat gitu Bener. ya. Terus lu nggak diapa-apain tuh sama yang ini, sama orang-orang yang dipecat tuh. Maksudnya nggak marah apa gimana sama lu kan suruh lucu kan. Enggak, kalau mereka tahu, Oh, maksudnya tahu. kayak yaudah lo emang lagi disuruh aja, ya. Jadi nggak ada selek-selek kayak gimana. Cuma kan gue juga nggak berani untuk bercandain itu ya. Iya pasti tabu banget lah. Iya kan. Baru banget terjadi gitu kan. Bener. Akhirnya lu bawa materi umum aja tuh. Bawa materi umum. Iya. Iya, riffing dikit kayak. Pada sedih kenapa sih? Iya. Aduh itu sedih kenapa sih? Ya, bagi kita sekarang di sini lucu bagi Lucu yang di sana. banget. Kan itu juga gue ngomongnya takut ya. Iya. Maksudnya pada sedih kenapa sih? Jangan sedih-sedih kawan. Gitu-gitu. Berat banget itu. Kenapa rundown-nya gitu ya? Nggak tahu. Gua Tapi juga- kalau dibalik juga masih salah sih. Misalkan Masih. stand up dulu baru dipanggil-panggilin juga salah ya. Salah juga. Habis ketawa, hah? betul Iya. surprise lagi sih, surprise. Tapi itu suasananya itu jadi suram banget ya. Iya sih kebayang. Suram. Pasti Karena yang udah didapat map itu sedih. Yang belum dapat map takut. apakah gue akan dipanggil apa enggak? Bener, nunggu giliran kan. Iya. Berita kedua banget. Oke, berita kedua ini masih dari Amerika nih. Jadi ada seorang bos nih, CEO. Jadi dia tuh sakit, butuh donor ginjal. Cuma ngantrinya panjang. Dia minta tolong sama karyawannya buat donorin. Hah? Buat donor ginjal, biar ngelewatin antriannya. Oh ya. Iya. Tapi si karyawannya sudah habis donor ginjal kan sakit ya. Maksudnya perlu penyembuhan kan. Dia Jadi- ngasih ginjalnya. Iya. Si karyawannya kasih Iya, ginjal. ngasih ginjal. Itu masih pertama loh. Ada lagi nih. Dia udah ngasih ginjal buat bosnya ini. Itu yang pertama kan. Habis itu kan dia harus istirahat karena Iya. pemulihan kan. Udah itu nggak masuk kerja. Sama yang tadi didonorin ginjal itu, dimarahin, dipecat. Beneran ini. Di Atlantic Automotive Group USA. Wah, Tuh. kacau banget. Brutal, gila. Wah. Gila. 2012 dia. 2012 begitu. Iya. Iya. Jadi dia misalkan ada bos nih. Ya. Aduh nih, gue butuh donor ginjal nih. Sama, lu aja biar cepet. Kasih gue ginjal dong gitu. Dan pertama Kasih, nih, ini ya. yang janggalnya adalah karyawannya mau kasih mau, ginjal. mau. Iya. Itu juga gue bingung Iya. nggak mau. Loyalitasnya tinggi banget. Loyalitasnya tinggi banget tuh. Dikasih. Ya, itu pasti gajinya gede tuh. Harusnya Harusnya. gede ginjal ya. Ya kan? nggak mungkin bangsa-bangsa UMR Amerika. UMR Nggak mungkin UMR minta bangsa-bangsa. ginjal sih. Iya, UMR minta enggak. ginjal enggak sih. Ya. Ya, dikasih kan. Kasih. Akhirnya ginjalnya Diambil buat didonorin itu. masuk ke ginjal Bos- bosnya. ya, bosnya. Jadi bosnya punya ginjal lengkap nih. Ya, akhirnya sembuh kan. Sembuh. Ya. Karyawannya lemas. Lemes. Nggak masuk kerja. Langsung kerja. Maksudnya nggak usah ada nggak masuk kerja, lemes dia udah gimana ya harusnya. Iya. Ya. Karena dia nggak masuk kerja karena pemulihan itu, Iya. dimarahin. Kamu harusnya kerja, kenapa kamu males-malesan gak kerja? Anjing. Dipecat. Anjing. Lo kalau misalkan gini, Bang, misalkan lo pas masih di boring. Iya. Gue kayak gitu, lo kasih gak? Enggak lah. Lu masih muda anjing maksudnya. Bisa ginjal dia. Misalkan gue datang ke lo, Pak, tolong Pak. Lu ginjal saya, Pak. Kayaknya mah yang ke dia dulu tuh masuk akal. Maksud lu ngapain? Harusnya gue minta ke lu harusnya. Orang bridging minjem duit aja tuh susah Ya. kan. Lu gimana bridging minta ginjal kayak, bro gue butuh pertolongan Ya. nih gitu. Kalau duit gue nggak ada, nah enggak gue malah nggak minta duit lo gitu. Ya, Ginjal aja. duit gak usah deh. Iya. Lu kan hidup sehat nih gue lihat-lihat nih. Lu kan air putih Udah hampir banyak. umur segini. Dan kedua pas diomelin sih kayak, kamu kenapa males-malesan? Ya lu gimana sih kan gue habis ngasih ginjal anjing. Ini gue begini Iya. kenapa lu pikir? Kira-kira deh, orang kan kalau misalkan minjem duit kan Iya. pasti ada basa-basi dulu ya. Bahasa basinya gimana? Gimana kayak Nus-nus ini dengkul paling ngelus-ngelus legend dengkul. nih. Nah, minta ginjal tuh berapa banyak yang dia elus? Berapa banyak yang dia elus nih? Perut sih, Ayo, minimal perut ya, sih. aduh. Gimana ya? Gue penasaran nih gimana tuh gak ketemu tuh gue cari beritanya tuh gimana akhirnya tuh gue Iya, gak ada iya, tuh. iya, iya, Begitu doang tuh. Tapi dia langsung dipecat pada saat itu. Ya. Habis dia lemas nih, misalkan lemas dia kan sakit. beberapa hari nggak kerja, beberapa hari setelah itu kan memang pemulihan kan, wajar orang sakit pemulihan, apalagi donor ginjal itu. Ya. Terus ya, kamu udah lama nggak kerja nih, harusnya kamu kerja. Jadi produktivitas perusahaan itu terbengkalai gara-gara kamu nggak kerja. Apalagi kan nggak kerja gara-gara dia. Gue jadi dia ya. Gue Nah, itu kalau santet lu- bos gue. Gue santet beneran. Bodoh gue gak percaya santet, gue santet. Karena mau marah nggak bisa, udah lemes kan. Ya. Mau marah nggak bisa. Wah Lu anjing. aslinya nggak percaya santet, tapi kalau bos begitu gue cari. Gue dong. cari, gue percaya, gue santet. Ya. Lu balikin ginjal gue Benar ya. Iya iya iya. Oke, masih ada lagi bang. Nah, ada masih ada nih. Ini yang ketiga nih. Nah ini dari Cina nih. Ah, Jadi sebuah perusahaan Cina. Nah, dia tuh menerapkan aturan ketat soal jam istirahat.
Oke. Jadi semua karyawan cuma boleh dalam jam kerja itu 1 kali ke toilet doang. Nggak boleh lebih, pakai kartu. Satu Satu kali doang. Jamnya 9 to 5. Iya, Oke. 1 kali doang pakai kartu. Jadi ketahuan tuh kalau yang lebih atau enggak. Iya. Kalau lu melanggar itu, lu didenda. Satu orang tuh kalau dia itu denda 20 yuan atau $3 lah. Oh, Kalau misalkan pengen ke gopek. toilet 2 kali. Ya itu udah pasti kena denda. Bukan Pokoknya harus sekali doang jatahnya. Ya, atau enggak mungkin ini orang yang tadi yang ginjalnya rusak. Itu bekas kerja di Cina di Pantesan sini. ginjalnya rusak. Pantesan ginjalnya rusak. Kencing. Ginjalnya rusak tuh. Oh, dia dulu CEO di Kena- Cina. Kena batu ginjal. Iya, Kena batu benar, ginjal benar. kayak saya tidak percaya Cina, saya balik ke Amerika, saya buat perusahaan sendiri. Udah Baru terlambat, udah keluar tuh, terlambat. udah kena tuh sakitnya kan. Terus dia balas dendam di situ tuh. Mas David itu. Pegawainya di itu. Ya. Berarti di Cina ini nggak boleh ke toilet Di 2 perusahaan kali. nggak boleh, harus 1 kali karena bisa mengurangi produktivitas perusahaan katanya. Anjir, maksud gua separah apa sih produktivitas? Kurang perkara gua pengen kencing doang. Katanya tuh dia bilang karyawan tuh bolak-balik tuh mengurangi apa boros-boros waktu lama di toilet tuh lama tuh jadi mengurangi produktivitas gitu katanya. Wah, anjing. Akhirnya sukses banget nggak perusahaannya kan? Iya, dia akhirnya di Apa sebangsa boring agency? Iya. Berarti nggak ampuh. Metode lu berarti nggak ampuh kan kalau kayak kayaknya gitu. habis itu dia apanya dia di pemerintah kayak dia ngelapor ke pemerintah kena ini terlalu orang ya. pemerintahnya. Iya, jadi kayaknya ke polisi juga deh. Jadi dia harus nggak boleh gitu lagi gitu karena itu kan mungkin pegawainya ngelapor ya karena itu termasuk penindasan tuh Iya. apa tuh. Iya, berarti nggak ada tuh orang ngopi bawa tumbler gitu-gitu Nggak ada, nggak boleh. Kalau bisa di sana ya nggak usah minum. Iya, nggak usah minum. Sekali doang lo cuma boleh. Anjing. Ada yang bawa martabak kayak, bro martabak bro. Iya. Aduh, gue pengen sih, tapi gue deg-degan Iya. gue takut mules gue. Dan kayaknya karena di situ ke WC itu sangat berharga ya. Iya. Kira-kira bakal ada yang ini nggak ya? Maksudnya kayak, aduh kayaknya gue nggak ke WC sekarang deh. Ini jam 3 sore aja gue ke WC. Iya disimpan-simpan. Disimpan-simpan. Nah. Karena saking berharganya tuh. Rebutan malah habis. Iya, kesempatan ke WC tuh jadi Iya. berharga gitu. Dan apalagi kan katanya di Cina tuh WC-nya kotor-kotor kan. ya katanya Iya, gitu, katanya kalau kan. mall gitu-gitu katanya. Orang udah Oke. sekali kesana WC kotor. Nah ini masih di Cina nih. Oke. Berikutnya nih. Jadi ada bos yang mengharuskan karyawannya karena dia gagal target, hukumannya menampar wajah temennya sendiri. Nah, suka nih gue kayak gini nih. Anjir, gue baru bilang Suka dia nih suka. gue begini. Karena itu dilakukan di acaranya. Jadi dia kayak punya gathering ulang tahun perusahaan. Ya. Jadi yang gagal target tuh disuruh ke panggung, disuruh nampar sendiri Ya. masing-masing. Dia nampar kan, bukan ditampar kan? Saling menampar. Oh bukan bosnya yang nampar. Bukan. Dia Jadi tuh bosnya antar nunggu. antar Bukan karyawan bosnya. tampar-tamparan. Saling menampar. Gitu. Yang ditampar yang nggak capek target Sama-sama. juga. Jadi yang nggak mencapai target ke panggung. Nah, suka tuh gua. Saling Iya, menampar. Oh jadi gitu. yang nampar juga yang gagal target. Iya, jadi semua dikumpulin, saling menampar. Bosan nonton. Bagus tuh. nonton. Ini bagus tuh. Betul. Dia suka Ibaratnya kayak gitu. bikin acara Beyond Combat internal. Iya kan? Yang kayak olahraga tampar yang pakai Iya, serbuk iya, dulu yang power slap. Power slam. Power Jadi slap. kata itu buat motivasi katanya. memotivasi. Berarti kalau misalkan ada karyawannya nih nggak capek target, Nggak capek target. ada 2 nih. Ada banyak, harusnya ada banyak. Kalau dia videonya, kayak ada videonya tuh pada banyak. Jadi pas acara gathering perusahaan ulang tahun tuh semua disuruh Pak, maju. Pak, rame tuh. Ayo Seru silakan. tuh, itu seru tuh, iya. Seru tuh. Tapi kalau yang nggak capek target cuma 1 gimana? Kita tahu ya. Kejadiannya lagi bahaya Saya sendiri sih. bodoh, saya bodoh, saya bodoh. Saya bodoh. Jatuhnya siapa nih? Tuh, kayak gitu nih. Anjir, macem-macem ya kebijakan. Macam-macam ya. Tapi Bos- mungkin itu yang bikin negara Cina maju, Za. Bener sih. Iya, Pressure kan? semua, pressure gede. Bener, karena mereka pengen ekstrim. Iya, Iya, kalau nggak sukses ya lo gagal sekalian. Iya. Hancur sekalian lo. Tamparanan tuh bukan majas gitu, bukan Bukan, kayak iya. ada gamparannya. Bukan, bukan metafor, bukan. Real, real, bukan pakai. Real ditampar. Nah ini Gitu ya. lanjut nih. Ini Ini juga tapi seru tuh, boleh tuh. seru tuh. Aduh, Boleh ya. boleh tuh. bagus. Viral loh kalau di sini viral. Nah ini cocok nih kayak dia kan suka olahraga nih. Iya. Apa santai tapi sporty. Iya. Nah ini bosnya nih suka olahraga. Saking Ini suka masih Cina nih? Masih Oke. Cina. Jadi dia tuh mewajibkan jadi karyawannya Iya. kalau mau dapat bonus harus lari Oke. Oke. minimal 5. Jadi per bulan tuh 100 km. Kalau mau dapat bonus ya minimal 50.
Jadi ada hitungannya kalau 100 km dapat bonus segini, kalau 50 km segini. Kalau di bawah 50 bonusnya dipotong. Wah, anjing. Dia perusahaan apa? Dia tuh perusahaan nggak tahu nih, kertas. Apa hubungannya kertas sama lari? Kertas. Iya. Iya. Kalau dia perusahaan bikin treadmill, gue masih masuk akal. Ini bikin kertas. Apa yang lu suruh nulis karyawan lu gitu loh. Nulis Bukan semua. bosnya itu sih, bosnya suka olahraga kali. Jadi katanya kalau semakin lu olahraga tuh semakin Oh, kepercayaan. Bersemangat. iya, semakin semangat kerjanya jadi baik gitu. Tapi tetap aja hubungannya sama lari. 100 kilo loh sebulan. 100 kilo sebulan berarti sehari itu lu minimal ada kayak 3,3an Iya. Sekitar segitu kan. Iya. 100 tuh masih dapat mungkin bonusnya lebih, kalau 50 masih tapi masih dapat bonus. Nah, di bawah 50 kilo potong bonusnya. Tapi kalau misalkan dia nggak tembus, gajinya nggak dipotong kan? Bonus doang ini, cuma Bonusnya dapat bonus, dipotong. kayak bonus. Oh, tapi sehat sih orang-orang. Sehat. Iya. Apakah Sehat, itu iya. bikin kertas yang dihasilkan makin bagus? Ya. Hubungannya apa sama kertas ya? Apakah itu Aneh ngaruh banget, ke sales sumpah. kertasnya? Iya, gitu ya? apakah dengan dia sehat dia makin sering jualan kertas? Enggak kan? Berarti lu kalau ke perkantoran di Cina gitu, lu misalkan kawasan Sudirman mana nih, jam pulang kantor tuh ada yang ngos-ngosan, ada yang pipi merah. Ada yang ginjalnya rusak. Anjing chaos juga ya Cina ya. Ngos-ngosan perusahaan Ini apa? kayak sebagian besar berita tadi Cina semua loh. Iya. Makanya. Tapi bener juga sih dengan kesuksesan mereka berarti hasilnya Harus ada yang hasilnya dikorbankan. hasilnya ada gitu loh. Gak salah-salah nih. Iya. Tapi masih itu sih kertas ya. Iya, perusahaan kertas. Kayak perusahaan Sidu gitu. Iya. Kayak terakhir Bang. Yang terakhir ini dari Korea. Oh, ada yang Ini bukan malah sih. bukan, jadi kayak ini jadi tren di perusahaan-perusahaan tahun 2019. Oke. Jadi katanya untuk meningkatkan produktivitas, beberapa bos di Korea memaksa karyawannya, jadi kayak ada ritual masuk ke dalam peti mati, pakai baju pemakaman, terus menulis surat wasiat terakhir. Wajib. Jadi tujuannya tuh kayak supaya mereka lebih menghargai hidup. Terus udah itu kalau bangkit dari kubur tuh lebih cari semangat. Untuk lebih menghargai. Ya, untuk menjadi Sholatnya sholat. Bayar zakat gitu. Iya, kan, Bayar iya. zakat gitu loh. Iya, harusnya. santri anak yatim. Iya benar harus gitu ya. Iya. Jadi, tapi itu jadi kayak tren. Jadi tahun berapa tuh hampir beberapa perusahaan tuh melakukan itu. Oh, sempat jadi tren. Sempat Bosnya jadi tahun nyuruh. 2019 nih, ya. Bosnya nyuruh. Bosnya. Jadi kayak di perusahaan-perusahaan tuh ada tren, ayo ada acara itu jadi kamu masuk. Biasanya kan gathering, ini bukan Iya. gathering nih. Suruh masuk peti mati, terus pakai baju dipotret, ada baju kayak udah mati nih, baju pemakaman. Anjing. Itu istri di rumahnya protes kayak kamu ngapain sih? Jadi harapannya setelah Ke dia kantor pakai baju pemakaman. jadi harapannya setelah dia dikubur, dia kan masuk dalam peti tuh. Heeh. Jadi setelah dia bangun tuh bangkit dari kubur semangat baru lagi. Jadi Tapi tuh dikubur juga. enggak cuma dimasukin di, Di peti doang. tapi ya tetap aja lu Tetep masuk iya. haji kan. Iya. Jadi kalau bangun tuh, nah tuh kalau mati tuh begitu, jadi harus semangat hidup lagi gitu. Tapi merasa bener sholat ya harus. Iya, sholatnya sholat. Iya kan? Tapi ngetren itu di Sempat Korea tahun ya. 2019 menurut yang berita. Baru dong. Ya, Iya. ya sedikit enggak begitu lama juga. Sebelum Covid tuh. Sebelum Atau Covid. pas Covid 19 kan? Oke, bisa jadi. Atau enggak itu persiapan sebelum Covid. Nah. Iya nggak sih? Kayak udah siap-siap gini. Kalau- Nah, pas Covid keluar, bosnya bilang, bener kan? Bener kan? Kalau udah siap, dia ready, dia Siap. Ah, ready. iya. Kalau pas Covid bosnya juga bingung tau kayak ini mana yang tren mana yang asli ya. Takut ketukar Gitu. bosnya. Bagus berarti Gitu, itu, bagus. iya. Visioner. Emang jadi bos itu harus visioner. Harus bisa melihat ke depan. Iya iya iya. Jadi kayaknya itu dulu Itu berita-beritanya. dulu beritanya. Ya. Oke. Thank you Bang Yus. Dulu tuh ada yang mau dipromoin tuh mungkin Nggak ada. akun IG-nya boring minimal atau apa? Ya follow aku di Instagram Burek Agency, Instagram gua, TikTok gua, pokoknya bikin saya makin viral lah. Itu aja. Oke, thank you tuh ada main kesel Thank you, man. Thank you. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye.